Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di acara Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang saya beri judul Siapa Saja Bisa. Maksudnya apa? Sebelum itu mari kita buka dalam Matius 4 ayat 18 sampai 20. Matius 4 ayat 18 sampai 20 saya bacakan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, belakangan ini tanpa kita sadari banyak di antara kita yang masih menganggap sebuah pelayanan maka kita harus memiliki bekal yang banyak. Bekal ini itu seolah-olah menjadikan suatu prasyarat sehingga banyak dari kita berpikir bahwa kita harus memiliki kemampuan khusus atau kemampuan spesial untuk kita boleh melayani. Hal ini datang karena kita seringkali melihat pelayanan sebagai sesuatu yang besar. Kita melihat pelayanan sebagai sesuatu yang wah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berat. Sampai kita lupa bahwa sebuah pelayanan itu dimulai dari hal-hal kecil yang sederhana. Hal-hal yang mungkin rasanya tidak dianggap. Tapi sebenarnya itu pun sebuah pelayanan yang berharga. Dan sama mulianya dengan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Dan kalau kita lihat dalam bacaan tadi, terlebih di ayat 18, di situ dikatakan bahwa Yesus sedang berjalan menyusur Galilea. Dan kalau kita baca di perikopnya, judul perikopnya di situ adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan kalau saya boleh katakan dari bacaan 3 ayat tadi, saya boleh simpulkan bahwa kalau Tuhan mau pakai seseorang, Dia tidak membutuhkan riwayat kehidupannya. Karena kalau kita lihat di bacaan tadi, Yesus memanggil murid-murid yang pertama hanyalah seorang penjala ikan, disebutkan di ayat 18 tadi. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita telah memakai orang-orang biasa sepanjang sejarah Alkitab. Dan perlu kita ingat kembali, Tuhan kita bukan juru selamat kecamatan, Dia juru selamat dunia. Dan untuk dunia diselamatkan, Dia pakai orang-orang biasa seperti Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, yang merupakan orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Dan kalau kita lihat dalam bacaan tadi, Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Yang artinya Dia tidak menemukan mereka di sinagog, Dia tidak menemukan mereka di tempat-tempat terhormat, tapi Dia menemukan mereka di pinggiran Danau Galilea. Lalu mengapa Tuhan memakai orang-orang yang seperti ini? Kalau boleh saya jawab, karena Tuhan tidak butuh riwayat hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan coba datang dengan prestasi kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan butuhkan adalah di ayat 20. Kalau kita lihat di situ, lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ini adalah respon dari murid-murid yang pertama. Yang dibutuhkan Tuhan adalah kita meninggalkan jala kita dan kita mengikut Dia. Mengapa demikian? Karena sekalipun kita tidak punya sesuatu yang spesial, karena sekalipun kita tidak punya sesuatu yang berharga untuk kita banggakan, di ayat 19 berkata seperti ini. Akan kujadikan. Perlu kita garis bawahi kata akan kujadikan ini. Mengapa demikian? Karena ketika Tuhan mengatakan akan kujadikan, maka di situ Tuhan ambil bagian untuk memampukan kita. Ketika tidak ada, maka Tuhan buat itu ada. Ketika kita tidak mampu, maka Tuhan membuat kita mampu. Di situ makna dari kata kujadikan. Kalau kita kembali lagi, bagaimana respon dari Petrus, Andreas, dan saudara-saudaranya? Mereka meninggalkan jalannya. Maksudnya apa? Mereka meninggalkan keduniawian yang mereka miliki. Mereka tinggalkan hal-hal yang selama ini jadi prioritas mereka. Kalau kita ingat, mereka adalah penjala ikan. Dan mereka meninggalkan jalannya. Yang artinya mereka sudah tidak punya
sesuatu yang berharga untuk mereka gunakan dalam mencari nafkah mereka. Tapi di sini mereka meninggalkan jalannya. Kiranya kita boleh belajar pada pagi hari ini bahwa kita perlu meninggalkan jala-jala dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus dalam Filipi 3 ayat 8. Saya kutip dalam 8b saja, bunyinya seperti ini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya, perkataan yang sungguh berat dari seorang Paulus bahwa dia telah meninggalkan dan melepaskan semuanya. Bahkan yang lebih berat lagi, dia menganggap itu sebagai sampah. Supaya apa? Supaya dia memperoleh Kristus. Memang benar Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah keputusan yang sangat sulit ketika kita harus meninggalkan hal-hal yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Kita perlu meninggalkan hal-hal yang selama ini kita genggam erat dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh berikan ilustrasi, saya ingat ilustrasi dari pembuatan emas. Bagaimana proses emas itu jadi. Sebelum emas itu jadi, ada satu bagian yang harus disingkirkan supaya emas itu murni. Dan yang disingkirkan bukanlah hal yang receh, tetapi hal yang sama berharganya, yaitu perak. Dan sebelum emas itu dimurnikan, perak itu harus disingkirkan. Mengapa? Karena untuk mendapatkan yang lebih berharga, untuk mendapatkan hal yang lebih mulia, kita harus juga melepaskan hal-hal yang sama berharganya. Kita harus melepaskan hal-hal yang sama bernilainya dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang lebih mulia, yang lebih berharga. Sama seperti yang Paulus katakan, supaya memperoleh Kristus. Dan di akhir kata saya mau katakan bahwa tidak hanya meninggalkan jala-jala itu, tetapi kalau kita kembali ke Matius tadi, Matius 4 ayat 20, mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan mengikut dia. Yang artinya tidak hanya meninggalkan, tapi kita terus mengiring Tuhan, kita terus mengikut Tuhan sampai kedatangannya. Oleh karena itu Saudara, di akhir kata saya mau katakan bahwa dalam sebuah pelayanan, semua dapat ambil bagian. Siapa saja bisa. Mampu tidak mampunya kita, percayalah bahwa Tuhan akan selalu memampukan kita. Karena Tuhan tidak pernah melihat riwayat kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah melihat prestasi kehidupan kita. Sehingga sekali lagi saya katakan, siapa saja bisa. Sekian renungan singkat pada pagi hari ini, kiranya boleh memberkati setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus.